Ya, baik. Kita masuk ke konteks sejarah, fungsi, dan peran hukum dalam perencanaan tata ruang. Jadi, kalau kemarin kalian sudah memahami bahwa secara prinsip, secara tujuan, hukum itu bagaimana agar terciptanya apa? Tata tertib ya. Masih ingat ya? Jadi tata tertib itu bisa tercipta karena aturan, karena hukum yang berlaku. Jadi kalau misalkan masih belum terwujudnya tata tertib, berarti ada sesuatu permasalahan di dalam hukum. Entah itu substansi hukumnya atau memang penegakan hukumnya. Jadi pasti ada antara dua hal itu ya. Substansinya bermasalah, yaitu misalkan tidak melalui proses partisipasi, tidak melalui proses demokrasi yang baik gitu ya. Atau dia udah bagus, hanya saja tidak ditegakkan dengan baik oleh eksekutif. Nah, kita sekarang coba menggali lebih lanjut konteks dalam penataan ruang seperti apa. Secara sejarah, penataan ruang, pengaturannya seperti apa aja. Fungsi-fungsinya, peran-peran hukumnya di dalam mendukung dokumen perencanaan tata ruang juga seperti apa. Sebelum masuk ke sana, ini ada sedikit yang barangkali rada filosofis ya maknanya ya. Jadi Mike Ausland ini teorinya udah lama sekali sebenarnya, dari tahun 80. Pas Bapak kuliah pun masih sering disinggung tentang filosofi dari hukum perencanaan ya. Seberapa penting perencanaan itu dibahas dalam konteks hukum gitu ya. Karena kalau kita lihat ya, ada dua ideologi besar ya. Ideologi berkaitan dengan perencanaan itu ada yang menggunakan discretionary system, ada law system. Kalau discretionary system, maka dia berbasis perizinan tuh. Dia pakai permit. Jadi setiap orang berhak untuk mengajukan. Saya mau bangun usaha bengkel. Dia mengajukan ke pemerintah, dan mengajukan itu syukur-syukur sudah dilampirkan dasar pertimbangan dia mengajukan seperti apa. Dia udah analisis sendiri tuh, analisis dampak lingkungannya, analisis lalinnya lah istilahnya ya, anda lalin, sehingga itu menjadi pertimbangan pemerintah mengizinkan atau tidak. Itu golongan yang pertama ya. Jadi nanti konsekuensinya adalah harus mekanisme perizinan. Ada lagi golongan yang kedua, membagi habis seluruh wilayah. Jadi peta itu isinya semua berwarna, dibagi habis warna. Itu zoning ya, zoning system, dan itu harus berbasis dengan law. Jadi kalau namanya law, planner itu kan dianggap sebagai orang yang sangat berpengaruh dong. Jadi dia harus merencanakan sebuah dokumen, dan dokumen itu udah disahkan, sehingga orang itu sebenarnya tidak berlaku lagi perizinan. Gitu. Karena kalau perizinan malah jadi aneh. Orang udah jelas di situ warnanya kuning, kok minta izin warna kuning. Misalkan, minta izin rumah misalkan. Itulah yang digagas oleh pemerintah sekarang. Jadi sistem OSS ya, online single submission. Jadi orang itu nggak perlu ngurus perizinan, hanya perlu konfirmasi aja, konfirmasi kesesuaian penataan ruang atau kita sebut dengan KKPR. Gitu. Nah, KKPR ini yang menjadi dasar bahwa dia itu ikut dengan agenda pemerintah. Gitu ya. Tentunya yang beberapa yang diizinkan ya. Tapi kalau yang terbatas bersyarat, maka dia harus tetap mengajukan izin. Ya. Prinsipnya bisa, tapi harus melengkapi dokumen-dokumen yang mendukung agar apa yang dia usulkan itu bisa meminimalisasi resiko dan juga ketidakkompatibilitas ini ya ruangnya itu. Nah, kita masuk nih ke Ausland ya. Kalau Ausland itu dia bilang pertama di dalam perencanaan itu ada ideologi namanya private property, bahwa setiap orang itu
dia berhak untuk dilindungi propertinya. Saya punya tanah, saya harus dilindungi dong oleh negara gitu ya, bahwa saya itu punya tanah. Makanya ada istilah sertifikat hak milik. Tapi sertifikat hak milik itu tidak terjadi di semua negara, hanya negara-negara tertentu saja, gitu ya. Kayak semacam Cina ya. Cina itu kan semua rakyat itu nyewa ke negara. Sehingga kalau misalkan dia punya perencanaan, saya mau Shanghai seperti market sekarang. Marketnya udah dibikin ya planner sama arsitek gitu ya. Ya Anda ke sana ke lokasi pasti akan sama tuh. Karena nggak ada masalah tentang pembebasan lahan, tidak ada masalah tentang konflik sosial. Jadi kalau misalkan pemerintah punya rencana, oh kok di situ ada rumah, ya udah kamu dipindahin ya ke lokasi yang lain. Dan itu emang dipindahin tuh didanai ya, maksudnya. Dipindahin ya berarti disediakan rumah yang baru di tempat yang lain. Rumah yang itunya akan diratakan, dibongkar. Karena memang balik lagi konsepnya, masyarakat tuh menyewa, bukan memiliki. Dan konsep memiliki juga rada bias ya. Rada bias. Emang Anda mau memiliki sampai sedalam-dalamnya tanah gitu ya. Tanah itu kan nggak bisa dibawa ya. Iya nggak? Tanah itu nggak bisa dibawa. Makanya diatur di dalam pemerintah itu, kalau tanah di bawah berapa meter ya? Antara 7 atau 10 ya. Itu bukan lagi ke kepemilikan kita. Jadi misalkan kayak contoh di mana ya? Di Korea misalkan. Korea ada kereta bawah tanah sampai 3 tingkat ya. Jadi ground ground floor-nya tuh 1, 2, 3 gitu. Jadi ini jalur kemana, yang kedua jalur kemana gitu kan, yang ketiga jalur kemana. Nah itu dia nggak perlu lagi izin ke warga yang memiliki sertifikat tanahnya. Karena urusan bawah tanah itu bukan urusan pribadi, tapi otomatis langsung kepemilikan pemerintah. Tapi memang nanti harus diatur ya teknologinya ya. Jangan sampai nanti pas dibangun bergetar akhirnya rumahnya rubuh yang di atasnya kan. Nggak boleh kayak gitu juga. Nah, tapi memang di kita itu, di pemerintah Indonesia masih mindsetnya adalah semua pembangunan tuh di atas tanah. Contoh kereta cepat ya, Jakarta-Bandung. Jakarta-Bandung kan kita lihat itu di dekat tol ya. Kalau kita lewat masuk tol dari Pasteur ke Cilenyi, nah itu kan kelihatan di samping ini ya, dia bangun di atas. Lah kok bisa Pak yang negara lain tuh pada bikin subway gitu ya, jalur bawah. Itu ya karena keterpaksaan juga. Karena kalau di negeri mereka itu kan ada musim salju ya. Ya. Nah, musim salju itu yang membuat kalau misalkan kereta itu jalannya di atas, wah itu kebayang itu ya. Bisa susah jalan juga. Akhirnya dia bikin subway ya, semua bawah tanah. Jadi ada berkahnya juga ya di challenge seperti itu. Investasinya besar memang ya kalau kita membangun di bawah tanah. Nah, balik lagi ya ke private property ideologi. Jadi pada dasarnya setiap orang tuh berhak dilindungi kepemilikan propertinya. Properti di sini konteksnya tanah ya. Tanah, bangunan gitu ya. Yang kedua, ada ideologi bahwa private property itu harusnya dilawan. Jadi jangan terlalu banyak lah. Harusnya lebih ke public interest ideologi gitu. Kenapa? Karena dianggap kalau semua dimiliki oleh private, maka seenaknya sendiri dia, nggak bisa terkontrol. Oleh karena itu dibutuhkan namanya public interest ideologi. Dan ini memang dikelola pemerintah. Harus ada tanah-tanah negara yang dicadangkan atau kita sebut sekarang dengan land banking ya, cadangan tanah untuk pembangunan. Gitu. Walaupun memang kalau kita lihat ini masuk dalam orthodox public administration ya. Jadi artinya
pergerakannya belum agile ya. Masih segala sesuatunya terpusat ke pemerintah gitu. Yang pertama lebih ke liberalis gitu kan, private property ideologi. Yang kedua adalah sosialis. Nah, yang ketiga ini public participation ideologi. Nah, kalau ideologi ini adalah dia demokrasi dan keadilan. Jadi sifatnya ini untuk kepentingan publik, tapi berbasis partisipasi. Nggak boleh seenak sendiri pemerintah gitu ya, untuk melakukan pembangunan, tapi harus berdasarkan partisipasi. Dan kehadiran inilah yang nanti akan mengendalikan orthodox public administration. Agar si pemerintah itu bisa agile ya, bisa bergerak cukup efektif. Biasanya kalau misalkan ini nggak ada, maka yang ada semaunya sendiri pemerintah. Padahal pemerintah bukan segala-galanya, gitu ya. Nah, ini menjadi prolog yang penting karena kalau kita bicara dalam konteks perencanaan, kita harus berusaha menangkap dari berbagai macam dimensi ya. Di luar sana seperti apa pengaturannya. Di Indonesia ya tentunya juga punya prinsip-prinsip sendiri. Kita udah punya Pancasila, kita udah punya undang-undang ya. Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Nah, itu kan perlu kita elaborate kira-kira ideologi Indonesia ke arah mana ya gitu ya. Apakah lebih ke private, public atau public participation ideologinya. Nah, kita masuk nih di peran aspek hukum. Jadi hukum itu fungsinya dalam konteks perencanaan bisa apa aja gitu ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 paling tidak fungsi hukum dalam konteks perencanaan tata ruang. Pertama, jelas dia menjadi dasar hukum, disusunnya rencana. Anda mau merencanakan RDTR Sumedang, misalkan ya, Jatinangor, maka Anda akan lihat peraturan apa yang harus saya rujuk. Nah, peraturan itu adalah peraturan perundang-undangan ya, berarti udah bicara hukum tuh ya, kajian hukum. Belum ini yang sudah-sudah, rencana yang di atasnya. Anda nyusun RDTR berarti Anda tinjau RT RW Kabupaten Sumedang, RT RW Jawa Barat gitu ya. Bahkan kalau ada wilayah yang masuk ke strategis nasional, maka harus meninjau juga RT RW nasional gitu. Itu juga sama, hukum juga. Yang kedua, dasar hukum produk rencana dan implementasi rencana. Ya, kalau yang tadi adalah ketika nyusun banyak juga peraturan-peraturan yang akan kita rujuk. Kalau yang kedua, kita udah bikin nih produk rencananya. Nah, kita akan undang-undangkan, kita akan perdakan atau peraturan kepala daerah kan. Dan juga ini menjadi implementasi rencana juga. Jadi kalau misalkan ada yang melanggar, maka bisa dilakukan penindakan. Yang ketiga, peraturan perencanaan atau prosedur perencanaan. Nah, peraturan perencanaan atau prosedur perencanaan juga sama. Banyak hal yang sifatnya SNI yang kita perlu rujuk ya. Nah, ini juga sama. Terus dasar penegakan hukum bagi pelanggar rencana. Nih, jadi ya hampir sama dengan implementasi rencana ya. Jadi pemerintah mau implementasi, oke, ini dasar hukumnya adalah dokumen tata ruang, perdanya jelas. Kalau orang melanggar, maka dia masuk ke sini. Penegakan hukum bagi pelanggar rencana. Terus dasar hukum demokratisasi dan peran masyarakat dalam perencanaan. Karena di dalamnya juga diatur peran masyarakat di dalam perencanaan gitu ya. Gitu. Terus selanjutnya dasar hukum penyediaan ruang publik dalam perencanaan. Seperti yang kita tahu di Undang-Undang Penataan Ruang, kita alhamdulillah diatur untuk RTH. RTH minimum 30% ya, pembagian 20% publik dan 10% RTH private. Nah, itu yang nanti akan menjadi bahan monef setiap daerah ini. Kalau sampai akhir tahun perencanaan dia tercapai nggak RTH 20% untuk publiknya gitu ya, dan 10% untuk private-nya. Dasar hukum penyelesaian konflik. Kalau misalkan ternyata ada sengketa
ada perbedaan cara pandang ya di dalam sebuah tanah gitu ya, sengketa lahan. Itu juga sama, merujuk ke hukum lagi. Terus dasar hukum perwujudan keterpaduan perencanaan pembangunan. Itu sama juga. Jadi banyak sekali ya. Yang terakhir hukum pembagian kewenangan dalam perencanaan. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk membangun terminal? Provinsi, gubernur, atau bupati? Ya, itu sama. Kita pakai kaidah hukum juga. Jadi peran hukum itu sangat banyak di dalam konteks perencanaan tata ruang. Sehingga pembahasan hukum ini diperlukan bagi seorang planner. Jangan sampai seorang planner nanti akhirnya buta hukum. Koko gitu ya. Pokoknya ini harus seperti ini nih. Ini udah saya dapatkan pas pelajaran di kuliah gitu. Tapi dia nggak paham gitu. Bahwa ketika diundang-undangkan, konteksnya akan berbeda. Nah, ini di sini ya, hati-hati. Jadi kita perlu memahami hukum juga secara komprehensif. Oke, kita lihat di sini ada hukum dalam produk tata ruang. Yang paling atas kan ada Undang-Undang 45 jelas ya. Semua rujukan undang-undang harus harus menurunkan dari Undang-Undang Dasar 45. Diturunkanlah menjadi hukum penataan ruang. Hukum penataan ruang ini ada yang tahu? Undang-undang nomor berapa? Ada yang tahu nggak? Nomor 26 tahun 2007, Kak. Oke, nomor 26 tahun 2007. Itu adalah undang-undang utama kita. Tapi ada lagi undang-undang yang lain. Misalkan Undang-Undang nomor 27 tahun 2007. Itu tentang pulau-pulau kecil ya. Kawasan pesisir. Terus undang-undang apa lagi? Undang-undang tentang penanganan banjir misalkan. Itu juga sama. Ada kaitannya dengan ini. Nah, sehingga banyak sebenarnya yang kita bisa pelajari, dan Bapak sangat merekomendasikan di mata kuliah ini Anda print Undang-Undang Penataan Ruang ya 26/2007. Anda baca keseluruhan pasalnya. Ya, Bapak ulangi lagi ya. Jadi Anda print Undang-Undang 26/2007 tentang penataan ruang. Terus Anda baca, habis itu Anda coba simpulkan. Bacanya keseluruhan ya. Jadi jangan tipis-tipis bacanya. Keseluruhan. Oh, gini ya. Nanti akan coba memahami. Gini bahasa hukum itu seperti ini ya, gitu ya. Gitu. Nah, di dalam hukum penataan ruang yang diatur tuh ada 3 hal ya. Pertama, lingkungan itu jelas ya. Walaupun ada yang dimensinya wadah, dimensi sumber daya alam, dimensi kegiatan. Jadi undang-undang yang di bawah undang-undang penataan ruang ini kita bagi nih jadi 3 gitu ya. Ada yang sifatnya penataan ruang itu hanya wadahnya saja gitu ya. Contoh ada undang-undang tentang perairan gitu ya. Ada ZZE ya, ZEE. Ini urusan dengan zonasi wilayah batasan-batasan ya, wilayah perbatasan gitu. Ada konvensi hukum laut, ada pemerintahan daerah, pertahanan. Jadi dia lebih sifatnya mewadahi gitu ya. Ada yang memang konteksnya resources yang akan dimanfaatkan oleh planner, oleh penataan ruang gitu ya. Itu dari mulai sumber daya air, pertambangan, kehutanan, minerba, geotermal, dan lain sebagainya. Itu dimensi sumber daya alam. Sama ada dimensi kegiatan. Di situ dari mulai telekomunikasi, rusun, semua banyak ya. Kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Ada juga konteksnya adalah hak warga negara. Bicara tentang Undang-Undang Pokok Agraria ya, yang sampai sekarang belum diamandemen dari tahun 1960. Terus ada mengenai kewarganegaraan, kependudukan ya. Lahir, kematian, semua kan ada ketentuan-ketentuannya, dan itu harus tercatat menjadi inputan buat planner, terutama nanti dalam melakukan proyeksi penduduk. Dan juga bukan hanya bicara mengenai 2 itu, tapi juga prosesnya. Proses perencanaan, bagaimana pembagian kewenangan, bagaimana
sinergisasi, harmonisasi dari mulai undang-undang tentang RT RWN sampai ke bawah ya, perda provinsi mengenai RT RW provinsi, terus juga RT RW kabupaten dan kota gitu ya, dan seterusnya. Jadi lingkupannya sangat luas sekali sebenarnya kalau kita bicara mengenai hukum-hukum yang diatur di dalam penataan ruang gitu. Nah, paling tidak Anda baca hukum penataan ruang aja ya. 26 2007 coba di lihat-lihat lagi, dibaca secara seksama, apa insight Anda ya. Fungsi hukum memiliki posisi yang penting dalam rencana tata ruang karena produk tata ruang merupakan landasan perizinan dan pintu awal kemudahan berinvestasi ya. Gitu. Jadi itu penting ya untuk bisa kita pahami dalam konteks hukum. Peraturan tata ruang yang berlandaskan hukum diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat ya, sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi. Masih ingat peraturan perundangan? Masih ya. Jadi yang paling atas ada Undang-Undang Dasar 1945, turun lagi ke undang-undang, turun lagi ke Perpu, peraturan pengganti undang-undang, turun lagi ke Perpres, turun lagi ke Perda, Perda provinsi, turun lagi ke Perda kabupaten kota. Gitu. Kecuali beberapa kabupaten kota yang nggak punya DPR-nya, itu langsung aja di level provinsi ya. Udah tahu kan ya? Ada ada kota yang nggak ada DPRD-nya. Tahu nggak nih? Tahu? Ada yang tahu? Jakarta Pak kayaknya. Ya, betul ya. Jakarta itu kenapa jadi daerah istimewa? Karena dia itu nggak punya DPRD khusus kabupaten kotanya gitu kan. Jadi dia hanya ada DPRD untuk provinsi DKI. Gitu. Jadi dia unik ya, provinsi sekaligus langsung daerah. Dan bupati dan wali kotanya itu kan ASN. Jadi bukan warga sipil ya. Misalnya pakai demokrasi gitu ya, kita milih wali kota enggak kan. Yang dipilih cuma satu, gubernur. Selebihnya gubernur menunjuk wali kota. Siapa ASN yang bisa jadikan wali kota? Atau selevel semacam manajer perkotaan lah. Jadi dia nge-manage masing-masing wilayah. Tapi tidak berlaku demokrasi. Demokrasinya langsung menyerang ke Pemprov. Gitu. Oke. Kita lanjut. Ini sumber hukum produk perencanaan ya. Jadi utamanya 26 2007 penataan ruang. Nanti dari sini ada turun lagi. Jadi kalau misalnya ada undang-undang itu pasti nanti diturunkan ke PP ya. Oh ini PP tadi kelupaan tadi ya. PP itu setelah Perpu ya. Jadi setelah Perpu itu PP dulu baru Perpres. Jadi peraturan pemerintah bedanya Perpres sama PP itu, kalau Perpres berarti dia hanya berlaku di presiden tertentu kan. Kalau PP itu dia harusnya berlaku tuh untuk berikut-berikutnya juga gitu. Kecuali ada pergantian ya. Gitu. Nah, dari Undang-Undang 26 2007 ini kalau secara tata ruang spasial kita lihat tuh dari mulai PP 26 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional, PP 15 2010 penyelenggaraan penataan ruang. Walaupun kalau yang paling update itu ada lagi ya. Sejak Undang-Undang Omnibus Law itu Cipta Kerja, PP-PP ini berganti ya. Walaupun sempat dianggap sebagai undang-undang yang inconstitutional ya. Jadi dianggap tidak menempuh jalur-jalur konstitusi. Dan setelah PP ini pasti di follow up dengan pedoman-pedoman atau langkah-langkah teknis. Ya. Disinilah peran menteri. Menteri menerbitkan peraturan menteri. Dulu menterinya PU ya, PU. Jadi menyatu, tata ruang itu menyatu dengan PU. Sekarang kan udah pisah. Tata ruang malah menyatu dengan pertanahan. Jadi kepala ATR BPN. Kalau dulu PUPR, PU dan penataan ruang gitu ya.
gitu. Jadi dulu ada Permen PU, masih kita pakai tuh beberapa ini ya, analisisnya ya, turun terus ya, bagaimana banyaknya peraturan-peraturan yang ada di bawahnya yang harus kita pertimbangkan di dalam menyusun perencanaan ya. Kalau sebelah kanan ini sifatnya yang aspasial, rencana pembangunan. Kita harus pahami tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Bagaimana sinergisasi antara nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Nah, disitulah diatur ya. Undang-undang turunannya, SPPN, Undang-Undang 32 2004 ya, tentang pemerintahan daerah. Sekarang udah ganti jadi 23 2014 ya. Ini belum Bapak ganti karena ini bentuknya JPEG ini. Jadi sekarang undang-undang udah ganti. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, itu nanti turun lagi ke PP-nya, nanti ada perpresnya, ya, ada peraturan menterinya gitu ya. Nah, ini yang harusnya dipahami juga ya oleh seorang planner. Jangan sampai nanti terpisah-pisah. Oh, ini spasial sama aspasial disamakan. Padahal beda ya, beda konteks. Nah, ini merupakan sejarah sumber hukum penataan ruang. Kalau kita lihat di sini dari tahun 926 ya. Dulu namanya sistem Nuisance Ordinance. Jadi dia hampir sama dengan zonasi, ya sistemnya perizinan. Dirancang oleh para penjajah ya, kolonial Belanda. Jadi jauh sebelum merdeka itu udah mulai ada planolog itu ya. Dan itu salah satunya kan membuka di ITB ya. ITB itu tahun berapa tuh dibuka tuh? Pokoknya salah satu yang perguruan tinggi tua untuk planologi kan ITB ya. Lanjut di tahun 1950 di sini mulai tuh ada ordonansi pembentukan kota. Jadi ada semacam klasifikasi ya, mungkin dari ini kotanya ini mah Cimahi gitu ya, ini mah Bandung. Udah mulai tuh diordokan pembentukan kota. Setelah itu mulai dikembangkan undang-undang pokok tentang agraria di 1960 sebenarnya ini ya. Ini 1970. Terus tentang pemerintahan daerah juga berkembang terus ya. Dulu 1978 ada ini nih, Undang-Undang Penataan Ruang Kota. Nih, jadi yang bagian atas ini kan proses ini ya, yang ditempuh nih kebanyakan. Kalau yang bawah ini langsung ya undang-undangnya nih. Ini PP nomor 699 tentang hak kewajiban peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Jadi banyak ya sebenarnya undang-undang secara sejarah gitu ya. Apa saja yang pernah diundang-undangkan. Nah, menarik kalau misalkan Anda mau membandingkan. Jadi sebelum undang-undang penataan ruang itu, undang-undang apa Pak yang bicara penataan ruang? Ini nih, 92 nih. Undang-undang nomor 24 tahun 92. Itu juga level undang-undang. Pasti ada perbedaan antara undang-undang 92 dengan undang-undang 26 2007. Kalau Anda berhasil untuk mengcapture nih perubahan apa aja, itu kan menarik ya untuk bahan pembelajaran ya. Oke, jadi itu sampai tahun 2010 ini. Kalau dilanjut lagi sampai sekarang harusnya udah ada Undang-Undang Cipta Kerja. Karena Undang-Undang Cipta Kerja itu melahirkan PP baru yang nantinya mengatur tentang perencanaan tata ruang. Ya, salah satunya adalah ditiadakannya perizinan, mengganti dengan KKPR. Oke, kita lanjut. Salah satu bagian yang nanti akan Anda temukan ketika membaca Undang-Undang Penataan Ruang adalah ini. Ini merupakan proses penyelenggaraan penataan ruang. Itu tahapannya ada 4. Ada yang sering menyebutnya dengan singkatan turbin lakwas. Nah, ada yang pernah dengar nggak? Turbin lakwas. Tur itu pengaturan, bin itu pembinaan, lak itu pelaksanaan, was itu pengawasan. Jadi turbin lakwas. Pengaturan berarti konteksnya adalah bahwa ketika kita menyusun dokumen perencanaan tata ruang, maka kita harus merujuk peraturan-peraturan landasan hukum yang valid ya, agar
sandaran hukum ini bisa dipertanggungjawabkan ke depan. Jadi kita nggak asal banyak asumsi gitu ya. Kita cari yang formal, bukti-bukti formal. Pembinaan berarti ada sebuah upaya untuk bisa meningkatkan kinerja penataan ruang. Jadi jangan sampai status quo. Kalau status quo kan do nothing ya, nggak ngapa-ngapain, biarin aja gitu ya, nggak boleh. Harus ada pembinaan, harus ada peningkatan atau upgrading dari wilayahnya, kualitas wilayahnya gitu ya. Dan ini salah satu tugas pemerintah daerah juga. Nah, yang nanti akan kita lakukan adalah pelaksanaan. Pelaksanaan ini kan pertama kita akan menyusun dokumen rencananya atau kita sebut dengan perencanaan tata ruang. Udah disusun, udah dilegalkan, baru masuk ke pemanfaatan. Pemanfaatan ini berarti dari para eksekutor tadi, eksekutif ya, maka dia menegakkan hukum yang sudah dibuat di perencanaan tata ruang. Kalau di sana nggak boleh dibangun kawasan merah, ya berarti jangan dibangun gitu ya. Jadi benar-benar dimanfaatkan banget ya. Oh, kalau di sana itu harusnya dibangun area mix ya, campuran ya, maka di situ harus campuran juga gitu. Idealnya seperti itu. Dan selanjutnya adalah pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi di sini banyak bicara mengenai monefnya ya. Jangan sampai udah diundang-undangkan tapi nggak bunyi gitu ya, istilahnya. Kalau Bapak tuh waktu itu analoginya apa? Gambar macan ya, foto macan. Serem gitu ya, sebenarnya galak kayaknya. Wah, ngeri juga itu. Tapi nggak apa-ngapain karena cuma gambar doang. Kita juga sama, bisa jadi nasibnya akan sama tuh. Anda nyusun peta, Anda nyusun struktur ruang, pola ruang, nggak kepake. Gitu ya. Oke, Bapak lanjut lagi. Ini fungsi hukum dalam produk tata ruang. Jadi ada insentif, disinsentif ya. Terus juga ada peraturan zonasi, masih banyak lagi yang lainnya ya. Di sini banyak kalau kita mau pakai perangkat-perangkat pengaturan insentif disinsentif ya, baik berkaitan langsung dengan guna lahan atau misalkan dengan pelayanan umum ya, dan juga dengan penyediaan sarana ya, prasarana gitu. Nah, kalau ini kan insentif disinsentif ya, sama PZ. Kalau ini adalah sanksi. Jadi mau nggak mau masyarakat itu harus diberikan efek jera. Jangan sampai kita menunjukkan ke masyarakat ada pembedaan perlakuan gitu ya. Oh, kalau yang ini mah dikasih sanksi, kalau ini mah enggak. Atau ya udahlah nggak usah dikasih sanksi gitu ya. Akhirnya jadi dalil, oh itu aja nggak dikasih sanksi gitu kan ya. Jadi dia berulang terus. Makanya penting ya kita memahami sanksi ini menjadi bagian dari upaya untuk pengendalian pemanfaatan ruang. Kalau kita lihat beberapa ya definisi dan juga yang sudah dibahas dalam peraturan perundangan, ada sanksi pidana, perdata, sama administrasi. Nah, ini lengkap dengan contoh-contohnya ya. Kalau planner dalam penataan ruang masuknya lebih ke pidana atau perdata? Ada yang tahu nggak? Pidana atau perdata kalau orang melanggar tata ruang? Gimana nih? Nggak ada suaranya. Oke, ya udah. Planner itu dunia perencanaan ya, perencanaan pembangunan, dia dekatnya ke pidana, bukan perdata. Pak, bisa nggak masuk perdata? Bisa. Karena perdata tuh bicaranya kan seperti yang kemarin ya. Dia bicara person to person. Saya ngerasa dirugikan sama Andi Zulfikar nih, gitu ya. Maka
saya bisa komplain dan bisa perdatakan Andi gitu ya. Sampai saya dapat ganti ruginya. Tapi kalau pidana itu antara saya dengan pemerintah. Pemerintah udah memutuskan sesuatu, tapi saya langgar, maka itu adalah pidana. Itu kurang lebih ya. Ini pengenaan sanksi, saya kira sama ya. Nah, kita masuk nih. Banyak sekali sebenarnya kasus-kasus pelanggaran hukum tata ruang ya, terutama kaitannya dengan perizinan yang ada di Indonesia. Ada kasus Meikarta yang masih ingat ya, The Match Hotel, Dago Beach Apartment, Hotel The Arai ya, Arai dan lain-lain. Banyak sebenarnya kasus-kasus. Boleh ada yang tahu mungkin kasusnya apa masing-masing? Atau satu aja mungkin ada yang ngasih pendapat ya.